Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Perkenalkan, nama saya Resta Yunanda. Perkenalkan, nama saya Fahrul Muhammad Wijaya Saputra. Dan Perkenalkan, nama saya Leni Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Sylvia Alamatul Mubrihah. Kelas 1C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bahasa Indonesia, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, kelompok 2. Di sini akan menjelaskan tentang sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang mana sila keempat ini dilambangkan dengan kepala banteng yang memiliki arti bahwa negara Indonesia ini adalah negara demokrasi dan negara yang berkedaulatan kerakyatan. Nah, di sini saya akan menyebutkan dua contoh bentuk pengamalan dari sila keempat, yaitu pertama, setiap manusia pasti memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Contoh begini, ketika kita mempunyai ide atau gagasan yang menurut kita sangat baik, nah, kita tidak boleh memaksakan kepada orang lain bahwa orang lain itu harus begini, seperti saya gitu. Orang lain itu harus begini, gak bisa. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain. Karena apa? Karena semua manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, ya. Gitu. Maka dari itu kita tidak bisa tuh memaksakan kepada orang lain harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena setiap otak memiliki pemikiran yang berbeda-beda, gitu. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kepada orang lain, mau dari ketika rapat atau di jalan, di sekolah, baik kepada anak, kepada orang tua, tidak bisa. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Karena apa? Karena setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda. Ya. poin selanjutnya yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti kerja kelompok. Kerja kelompok membutuhkan musyawarah secara bersama untuk menyelesaikan masalah. Dalam kerja kelompok, suatu masalah dapat diselesaikan tanpa adanya konflik. Poin selanjutnya yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Dari kegiatan musyawarah akan menyelesaikan suatu masalah. Di sini akan terlihat dari setiap orang semangat kekeluargaan karena saling bertukar pikiran satu sama lain dan saling mengusulkan suatu pendapat. Kemudian selanjutnya yaitu butir yang keenam, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Contoh misalkan, saya terpilih menjadi seorang kandidat. Nah, teman saya kaget, terkejut. Kenapa saya terpilih menjadi seorang kandidat? Padahal sebelumnya kinerja saya kurang baik. Dan setelah voting suara, ternyata saya mendapatkan suara terbanyak. Dan alhasil, semua kandidat dan anggota saya menerima dengan ikhlas, menerima hasil keputusan tersebut. Dan panitia mengesahkan saya sebagai ketua OSIS. Setelah musyawarah pun kita akan mendapatkan hasil. Nah, dari hasil tersebut pasti ada beberapa pihak yang kecewa dan tidak menerima keputusan tersebut. Nah, disitulah kita harus menoleransi dan beritikad baik untuk menerima dan melaksanakan hasil keputusan tersebut. Nah, apapun hasilnya, kita harus tanggung jawab. Dengan begitu, kita sudah melaksanakan butir-butir Pancasila, sila keempat, mengenai makna tentang menghargai pendapat. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah,
Di dalam musyawarah dapat mengajarkan pada para anggota tentang nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Demi kelancaran jalannya, sebuah musyawarah para anggota dianjurkan untuk mematuhi segala aturan. Misalnya, dengan cara menghormati pendapat tersebut bertentangan satu sama lain. Tidak boleh memotong saat orang sedang menyampaikan pendapat, agar musyawarah dapat berjalan dengan aman dan tertib. Musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perseorangan. Kepentingan semua orang diutamakan tanpa memikirkan kepentingan individu. Lanjut ke nomor selanjutnya. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai hati nurani, yang setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Bentuk implementasi sila keempat ini salah satunya adalah yang pertama, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan kita bersama. Artinya, setiap keputusan yang akan diambil harus dipertimbangkan dengan matang atas kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang telah dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Artinya, jika kita sudah memilih wakil untuk bermusyawarah, maka harus bagi kita untuk mempercayai wakil tersebut. Kesimpulan dari materi kelompok 2, yaitu kita sebagai warga negara Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, memegang teguh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat bermusyawarah. Jangan bersikap arogan dan dominan, tapi harus adil dan teratur. Sekian pemaparan implementasi Pancasila sila keempat dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.